A few moments later. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih yang sudah meluangkan waktu untuk menyimak presentasi dari saya. Perkenalkan, nama saya Dewi Rengganis dari kelas MPI 3B. Di kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang pendekatan-pendekatan perencanaan pendidikan. Topik ini benar-benar penting banget karena perencanaan pendidikan punya peran besar dalam menentukan arah dan kualitas pembelajaran di sekolah maupun di tingkat yang lebih luas. Semoga penjelasan dari saya bisa mudah dipahami dan bermanfaat bagi kita semua. Yuk langsung aja kita mulai pembahasannya. Latar belakang pendidikan adalah salah satu pilar utama dalam pembangunan suatu bangsa yang menjamin terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas. Untuk mencapai tujuan pendidikan nasional yang efektif, diperlukan adanya perencanaan pendidikan. Perencanaan ini berfungsi sebagai kerangka kerja, memanfaatkan sumber daya secara optimal, serta mengantisipasi tantangan dan peluang di masa depan. Dengan adanya perencanaan pendidikan, berbagai sumber daya dan potensi dapat dimanfaatkan secara optimal. Kendala dan tantangan dapat diantisipasi, serta langkah strategis dapat dirancang untuk peningkatan mutu layanan pendidikan dan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Ada rumusan masalah. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan pengertian pendekatan dan perencanaan pendidikan? Yang kedua, bagaimana metode dan tujuan perencanaan pendidikan? Yang ketiga, apa saja teknik dalam perencanaan pendidikan? Tujuan penulisan. Yang pertama, untuk mengetahui pengertian pendekatan serta perencanaan pendidikan. Yang kedua, untuk menguraikan metode dan tujuan perencanaan pendidikan. Yang ketiga, untuk mengidentifikasi dan memaparkan berbagai teknik perencanaan di bidang pendidikan. Selanjutnya, pengertian pendekatan dan perencanaan pendidikan. Yang pertama, pengertian pendekatan pendidikan. Pendekatan atau approach dalam bahasa Inggris diartikan sebagai corner atau yaitu menghampiri. Dapat dikatakan juga bahwa approach dalam cara menghampiri atau mendatangi sesuatu. Dalam penggunaan istilah, pendekatan atau approach memiliki arti yang berbeda. Artinya seperangkat langkah operasional yang direkayasa sedemikian rupa untuk memecahkan masalah atau untuk mencapai tujuan tertentu. Yang kedua itu pengertian perencanaan pendidikan. Perencanaan adalah rancangan tentang apa yang dapat dicapai dan menetapkan tujuan dan sasaran. Perencanaan yang baik adalah perencanaan yang terencana dan dirancang sesuai dengan tujuan yang jelas. Mengetahui sumber dayanya dan serta langkah dan metode yang digunakan dalam perencanaan tersebut. Seperti yang diutarakan oleh Nanang Fatah, rencana pendidikan adalah tindakan yang dilakukan dalam kurun waktu tertentu agar penyelenggaraan sistem pendidikan menjadi lebih efektif dan efisien, serta menghasilkan lulusan yang lebih berkualitas. Metode perencanaan pendidikan yang pertama itu metode analisis sumber, cara, lalu tujuan. Kegunaan metode ini memastikan perencanaan punya arah yang jelas, berkesinambungan, dan realistis. Langkah-langkah dari metode ini, yang pertama itu analisis sumber daya. Contohnya itu internal, yaitu guru, siswa, fasilitas sekolah. Dan contoh eksternalnya, dukungan masyarakat, serta kebijakan pemerintah. Lalu analisis cara. Analisis cara atau strategi, yaitu bagaimana program pendidikan dilaksanakan agar efektif dan efisien. Yang ketiga itu ada analisis tujuan, yaitu membagi ke dalam jangka pendek atau menengah dan panjang. Yang kedua ada analisis masukan atau keluaran, yaitu input or output. Kegunaan metode ini biasanya membantu menilai apakah investasi input menghasilkan output yang sesuai dengan tujuan pendidikan. Nah, komponen dari metode ini yaitu input, biasanya itu kebijakan mutu, sumber daya, peserta didik, dan dana serta fasilitas.
Prosesnya itu pembelajaran, manajemen sekolah, kepemimpinan, atau budaya mutu. Outputnya yang dikeluarkan yaitu kualitas lulusan, prestasi siswa, relevansi dengan kebutuhan masyarakat. Yang ketiga ada metode diagram sebab dan akibat, yaitu SWOT. Kegunaan metode ini biasanya membantu merancang strategi yang tepat untuk masa depan. Biasanya isi dari SWOT ini adalah yang pertama itu strength, kekuatan, yaitu keunggulan sekolah. Ya, contohnya itu guru yang kompeten atau sarana dan prasarana yang lengkap. Terus yang W-nya itu adalah weakness atau kelemahan, kekurangan dari apa yang seperti dana, fasilitas yang terbatas. Terus O-nya itu adalah opportunities atau peluang, yaitu kesempatan dari luar, dukungan pemerintah, teknologi baru. Yang terakhir adalah threats, ancaman, ya atau tantangan, yaitu contohnya persaingan sekolah, perubahan kurikulum. Selanjutnya, tujuan perencanaan pendidikan. Yang pertama, sebagai standar pengawasan, perencanaan berfungsi seperti peta jalan, membandingkan apakah kegiatan guru, siswa, dan pengelola sekolah sudah sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Yang kedua, menentukan waktu dan proses, menjelaskan kapan program pendidikan harus dimulai dan selesai. Contohnya, jadwal ujian, pelatihan guru, dan pembangunan fasilitas. Yang ketiga, menentukan siapa yang terlibat, yaitu seperti kepala sekolah, guru, siswa, orang tua, dan pemerintah. Semuanya punya peran masing-masing. Yang keempat, mewujudkan proses yang efektif dan sistematis. Perencanaan yang mengatur penggunaan dana, tenaga, dan waktu agar tidak boros. Terus yang kelima, meminimalkan kegiatan tidak produktif, baik dari segi biaya, tenaga, dan waktu selama proses layanan pendidikan. Yang keenam, memberi gambaran menyeluruh dan efektif tentang jenis kegiatan atau pekerjaan di bidang pendidikan. Yang ketujuh, menyerasikan subpekerjaan dalam suatu organisasi pendidikan sebagai sistem pendidikan. Yang kedelapan, mengidentifikasi peluang, hambatan, dan tantangan dapat memproses pencapaian tujuan pendidikan. Dan yang terakhir, dasar penyusunan kebijakan dan investasi pendidikan. Selanjutnya, teknik perencanaan pendidikan. Yang pertama ada diagram balok atau disebut bar chart atau Gantt chart, yaitu menunjukkan jadwal kegiatan suatu proyek pendidikan. Misalnya itu pembangunan ruang kelas, serta program pelatihan guru, dan memberikan gambaran urutan kegiatan atau bisa disebut juga rundown di suatu acara organisasi, waktu mulai dan lamanya pelaksanaan. Kelemahan dari teknik ini yaitu tidak menunjukkan hubungan antar kegiatan, yaitu kegiatan yang kalau terlambat, seluruh proyek ikut terlambat. Yang kedua itu ada diagram Milestone, yaitu struktur perincian